Usai Timnas Indonesia U17 berhasil tahan imbang Timnas Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Salah satu buktinya adalah komentar pedas sekaligus penuh kekaguman dari pelatih Uzbekistan U17 Sergei Sigidayev yang secara terbuka mengaku terkejut setelah menyaksikan langsung laga sengit Timnas Indonesia U17 melawan Tajikistan U17 yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Pelatih Uzbekistan U17 yang saat itu berada di tribun VIP di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, tampak sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya sambil beberapa kali mengangguk ketika menyaksikan skema permainan Garuda Muda. Baginya, meski hasil akhir tidak berpihak pada kemenangan Indonesia, kualitas permainan yang ditampilkan anak asuh pelatih Nova Arianto patut diacungi jempol. Saya benar-benar tidak menduga mereka bermain sebaik ini. Skema transisi mereka antara gelandang dan bek sangat rapi. Bahkan untuk level U17 itu luar biasa. Mereka punya organisasi permainan yang membuat Tajikistan frustasi. Menurut pelatih berusia 49 tahun itu, salah satu faktor yang membuatnya takjub adalah bagaimana lini tengah Indonesia mampu beradaptasi cepat dari menyerang ke bertahan. Ia menilai bahwa gelandang Indonesia tidak hanya mengalirkan bola dengan tenang, tetapi juga memiliki kemampuan membaca permainan lawan untuk menghentikan serangan sebelum memasuki area berbahaya. Pelatih Uzbekistan U17 secara khusus memuji koordinasi antara gelandang bertahan dan bek tengah yang beberapa kali sukses memutus umpan terobosan Tajikistan. Ketika gelandang mereka kehilangan bola, mereka tidak panik. Ada kesadaran kolektif untuk menutup ruang. Itu jarang saya lihat di usia muda. Selain taktik, pelatih Uzbekistan U17 tak bisa mengabaikan satu momen kontroversial di babak pertama. Ia menyebut bahwa Indonesia seharusnya mendapatkan penalti setelah Zacha Bigoli dijatuhkan di kotak terlarang oleh bek Tajikistan pada menit ke-27. Itu jelas pelanggaran, saya melihatnya dari dekat. Pemain Indonesia tidak hanya ditekel tapi juga bajunya ditarik. Di banyak turnamen internasional itu 100% penalti. Wasit tampak ragu dan keputusan ini bisa mengubah hasil akhir, tegasnya dengan nada kecewa. Ia bahkan menambahkan bahwa jika momen tersebut diambil dengan benar, Indonesia kemungkinan akan memenangi pertandingan sekaligus mengirim pesan kuat kepada calon lawan di turnamen ini, termasuk Uzbekistan. Pelatih Uzbekistan U17 juga tidak menutup fakta bahwa timnya tengah berada dalam situasi sulit. Kekalahan telak 5-1 dari Mali U17 di laga pembuka membuat mental pemain goyah, di mana di pertandingan tersebut Mali langsung tampil menekan lapangan sejak menit pertama dengan menampilkan permainan cepat dari kaki ke kaki. Serangan demi serangan, Mali membanjiri jantung pertahanan Uzbekistan. Mali pun semakin sporadis mengurung pertahanan lawan dengan permainan bola-bola lambung langsung ke jantung pertahanan Uzbekistan. Mereka kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-34 dari gol Jikoura Raymond Bomba. Bomba lalu mencetak gol keduanya pada akhir babak pertama untuk mengubah kedudukan 3-0. Mali tak mau mengendurkan serangan pada babak kedua sampai kemudian Ibrahim Diakite memperbesar skor menjadi 4-0 pada menit 52. Setelah meneruskan sebuah umpan silang. 9 menit kemudian, Bomba mencetak hat-trick lewat sundulan yang memanfaatkan umpan Dembel sehingga kedudukan berubah lagi menjadi 5-0. Ditambah lagi, 3 pemain inti Uzbekistan U17 mengalami cedera termasuk striker andalan yang harus keluar lapangan saat melawan Mali. Saya harus realistis, kami dalam kondisi tidak ideal. Banyak pemain yang belum fit, beberapa masih dalam masa pemulihan cedera. Melawan Indonesia yang sedang percaya diri tentu akan menjadi tantangan berat. Dengan kondisi tim yang pincang, pelatih Uzbekistan U17 menyertakan bahwa Uzbekistan tidak akan mematok target tinggi di turnamen kemerdekaan kali ini. Fokus mereka lebih kepada memperbaiki permainan dan memberi kesempatan bagi pemain muda untuk berkembang. Namun, ia tidak menutup kemungkinan akan mencoba strategi bertahan total untuk menahan gempuran Garuda Muda pada laga 15 Agustus mendatang. Jujur saja, setelah melihat performa Indonesia melawan Tajikistan, peluang kami untuk menang sangat tipis. Tapi sepak bola selalu punya kejutan dan kami akan berusaha memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Laga Indonesia U17 versus Uzbekistan U17 kini menjadi salah satu partai yang paling dinantikan di fase grup turnamen kemerdekaan 2025. Bukan hanya karena kedua
tim memiliki gaya bermain yang berbeda, tetapi juga karena komentar pelatih Uzbekistan U17 ini selalu memancing rasa penasaran publik. Apakah Indonesia benar-benar akan mendominasi atau justru Uzbekistan bisa bangkit dari keterpurukan? Dengan dukungan penuh supporter Merah Putih di stadion dan performa impresif yang ditunjukkan pada laga sebelumnya, Garuda Muda diyakini akan tampil menyerang sejak menit awal. Sementara Uzbekistan dengan kondisi tim yang timpang, kemungkinan besar akan bermain hati-hati dan mengandalkan serangan balik cepat. Satu hal yang pasti, pelatih Uzbekistan U17 sudah memberi sinyal bahwa ia tak akan meremehkan Indonesia. Justru, ia menyebut bahwa laga ini bisa menjadi salah satu pertandingan tersulit Uzbekistan U17 sepanjang tahun ini. Jika kami tidak waspada, Indonesia akan menghukum mati. Jika kami tidak waspada, Indonesia akan menghukum kami. Mereka punya determinasi, disiplin, dan dukungan penonton yang luar biasa. Itu kombinasi mematikan. Beralih pada berita selanjutnya, begini pernyataan media Malaysia, yaitu Astro Arena yang mengaku terkejut dengan permainan Timnas Indonesia U17 di laga Timnas Indonesia U17 versus Tajikistan U17 di Piala Kemerdekaan tahun 2025. Bahkan media olahraga ternama Malaysia juga mengaku benar-benar terpukau dan bahkan sedikit iri setelah mendengar bahwa calon pemain baru Timnas Indonesia U17 kini resmi menjadi bagian dari raksasa Liga Inggris Arsenal. Menurut Astro Arena, performa Garuda Muda di laga itu tidak hanya membuktikan kematangan pemain mereka, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Indonesia kini berada di jalur yang jauh lebih maju dibandingkan negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Astro Arena tak segan-segan memuji gaya bermain Timnas Indonesia U17, yang menurut mereka sama sekali tidak mencerminkan tim dengan pemain berusia belasan tahun. Dalam pandangan mereka, Garuda Muda tampil seperti tim yang sudah kenyang pengalaman. Tempo permainan cepat, koordinasi rapi, pressing ketat, dan penguasaan bola yang begitu matang. Tempo permainan cepat, kalau tidak diberitahu ini adalah tim U17, kami mungkin mengira mereka tim Indonesia U20 yang sedang menjalani laga persahabatan internasional. Media asal negeri jiran itu bahkan secara terbuka membandingkan kemampuan pemain muda Indonesia dengan skuad Malaysia U17. Hasilnya, mereka mengakui bahwa levelnya saat ini terpaut cukup jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, jarak kualitas tersebut semakin terlihat jelas di berbagai turnamen baik di ASEAN maupun Asia. Astro Arena menyebut bahwa kemajuan Indonesia bukanlah sebuah kebetulan. Mereka menilai keseriusan Federasi Indonesia dalam membina pemain muda, keberanian untuk mengirim mereka ke luar negeri, serta kesuksesan mengkombinasikan talenta lokal dengan pemain naturalisasi, membuat Garuda Muda selalu tampil di level yang lebih tinggi. Malaysia harus jujur mengakui bahwa pembinaan di Indonesia kini menjadi patokan. Mereka punya jalur pembinaan jelas, infrastruktur memadai, dan visi jangka panjang yang sudah mulai membuahkan hasil. Astro Arena juga menyoroti bahwa prestasi Indonesia di berbagai kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir lebih konsisten daripada Malaysia. Timnas Indonesia U16, U19 hingga U23 juga seringkali mampu melangkah jauh di turnamen resmi, sesuatu yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Malaysia. Dalam analisnya, Astro Arena mengakui bahwa salah satu keunggulan Indonesia adalah kebijakan naturalisasi yang terarah. Bukan sekedar mencari pemain keturunan, tapi memastikan mereka benar-benar layak memperkuat timnas dari segi kualitas dan pengalaman internasional. Dengan jaringan scouting yang semakin luas, Indonesia kini mampu menjaring talenta di berbagai negara, dari Eropa hingga Amerika. Tak sedikit pemain keturunan yang mulai dilirik untuk menjadi bagian dari proyek jangka panjang Garuda. Puncak perhatian Astro Arena tertuju pada Damian Agustian, gelandang serang berbakat berusia 17 tahun yang baru saja resmi bergabung dengan Arsenal U17. Didatangkan dari Derby County, Damian adalah sosok yang memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya. Fakta ini juga membuka peluang besar baginya untuk membela timnas Indonesia jika ia memutuskan mengambil jalur naturalisasi. Meski usianya muda, Damian sudah memiliki portofolio impresif. Ia pernah memperkuat timnas Curacao U17 dan timnas Belanda U18. Dua pengalaman yang membentuknya menjadi pemain dengan gaya bermain modern, kreatif, cepat, dan visioner. Astro Arena juga melihat bahwa jika Indonesia berhasil menarik Damian ke skuad Garuda, kekuatan lini tengah mereka akan semakin menakutkan. Mereka bahkan menyebut,
Jika pemain seperti ini masuk ke timnas U17, bukan hanya Asia Tenggara yang akan gentar, tapi Asia secara keseluruhan akan mulai memperhitungkan Indonesia. Media Malaysia juga tak berhenti memuji pemain muda timnas Indonesia. Tetapi media Malaysia juga memberikan pujian kepada pemain timnas wanita Indonesia, yaitu Claudia Schilneman, yang secara resmi diumumkan bergabung dengan klub Belanda FC Utrecht Vrouwen atau tim wanita FC Utrecht dengan kontrak selama 3 tahun hingga musim 2028. FC Utrecht juga telah mengamankan kedatangan Claudia Schilneman. Penyerang berbakat asal Indonesia ini telah menandatangani kontrak yang akan membuatnya tetap di klub hingga musim panas 2028. Bahkan Astro Arena juga menegaskan bahwa Indonesia kini adalah role model sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Mereka memuji keberanian PSSI dalam memberikan kesempatan bagi pemain muda serta keseriusan dalam membangun generasi sepak bola tanah air. Indonesia adalah patokan. Mereka menunjukkan bahwa dengan visi yang jelas, dukungan yang konsisten, dan keberanian memberi ruang bagi pemain muda, hasil besar bisa diraih. Malaysia harus segera belajar jika ingin menyusul. Dengan perkembangan ini, tak berlebihan jika banyak pihak percaya bahwa dalam waktu dekat Garuda Muda akan menjadi kekuatan dominan di level Asia. Apalagi dengan adanya potensi bergabungnya Damian Augustin, masa depan sepak bola Indonesia tampak semakin cerah dan juga penuh harapan.